Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan fikir, dia menang banyak memanfaatkanmu. Padahal penderitaannya dimulai di hari pertama ia mengkhianatimu. Ya. Jadi mantan berpikir ya, dengan cuman memanfaatkan kita, kemudian berselingkuh, memprospek orang ketiga saat masih bersama kita, minta duit ke kita, minta transfer ke kita, tapi uangnya dihabiskan, dipakai untuk bersenang-senang dengan orang ketiga. Setelah dia berhasil mengkhianati kita, memaksakan perpisahan itu, biarpun mungkin pada saat perpisahan itu terjadi kita sampai memohon-mohon, kita sampai menangis, meminta agar dia tidak pergi dari kita. Tapi realitanya dia tetap mengkhianati. Setelah itu dia berpikir bahwa hidupnya akan bahagia. Uang banyak nih, kuliah beres. Ya, karena selama dia kuliah, kita juga yang mencarikan uang untuk bayar SPP-nya, uang jajannya, uang sakunya, untuk beli bensin, untuk beli ini, untuk beli itu, dan seterusnya. Dia berpikir, wah ini mantap sekali nih. Ya, kuliah beres, tabungan bertambah, dan punya pasangan baru yang keren. Padahal di hari mantan mulai mengkhianati kita, artinya bisa jadi memang di awal dia tidak mencintai, dia cuma pengen memanfaatkan uang kita saja. Ya, tetapi dalam perjalanannya sudahlah uang kita dia manfaatkan, dia mulai memprospek orang ketiga. Nah itu tuh, ketika dia mulai memprospek orang ketiga, di hari pertama dia mulai mengkhianati kita, mulai memprospek orang ketiga, mulai jalan bersama orang ketiga. Kalau kemarin-kemarin minta duit itu betul-betul untuk kebutuhan kuliahnya. Kalau sekarang kebutuhannya jadi macam-macam tuh, ini, itu, dan seterusnya. Ternyata untuk senang-senang dengan orang ketiga. Maka di hari pertama dia mulai mengkhianati kita, disitulah penderitaan hidupnya segera dimulai. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa di hari pertama kita belum tahu nih bahwa mantan mengkhianati kita, bahwa mantan berselingkuh dengan orang ketiga, tapi di hari pertama dia mengkhianati kita, memilih untuk berselingkuh dengan orang ketiga, penderitaannya segera dimulai karena ya, orang ketiga itu adalah orang yang di dalam benaknya tidak ada kata setia, tidak ada kata cukup ataupun puas, tidak ada kata cinta, ya, tidak ada kata kesabaran. Nah, itu orang ketiga. Jadi orang ketiga itu setia itu tidak ada bagi dia. Artinya apa? Artinya ketika dia melihat
bahwa ini prospektif nih, duitnya banyak nih. Dia berpikir begitu kan? Kalau mantan itu cari duitnya sendiri, bukan dari kita. Maka dia tidak peduli ini sudah jadi pasangan orang atau belum. Ini sudah jadi suami atau istri orang atau belum. Yang penting kalau dia mau, dia akan ambil. Ya. Artinya dia bisa ambil, dia bisa rebut siapa saja. Dia juga akan bisa melepaskan orang yang dia rebut itu kapan saja ketika dia menemukan seseorang yang dia pikir uangnya akan lebih banyak lagi. Tidak ada kata setia. Ya. Orang ketiga itu juga tidak ada kata sabar. Sabar itu tidak ada bagi mereka. Umumnya orang ketiga itu emosional, pemarah, ya, suka bertengkar, dan seterusnya. Kenapa? Karena egonya besar. Apa tanda egonya besar? Yaitu tadi, sudah tahu ini pasangan orang, tetap saja direbut. Itu adalah tanda-tanda bahwa orang itu memiliki ego yang besar. Dan orang yang memiliki ego yang besar itu biasanya emosional, pemarah, suka bertengkar. Kalau di jalan mendengar orang klakson sedikit sudah teriak-teriak. Ya, nah, mereka juga tidak pernah ada kata cukup, kata puas, itu tidak pernah. Mbok yo mantan ngasih berapapun juga uang ke dia, kurang terus, minta terus. Dan mantan akan menjadi orang yang paling menderita, ya. Karena tabungan mantan akan habis tuh. Selama bersama kita, mantan bisa nabung. Tetapi ketika bersama orang ketiga, hutang mantan akan ada di mana-mana untuk memenuhi seluruh permintaan orang ketiga yang aneh-aneh, yang mahal-mahal. Jadi penderitaan mantan sudah dimulai ketika dia memilih untuk mengkhianati kita, ketika dia memilih orang ketiga. Setelah itu, setelah kita tahu dia mengkhianati kita, siapa pasangan barunya, kita sebagai orang yang terzolimi, orang yang dikhianati, walaupun sepertinya kita diam saja, kita tidak ngejar-ngejar dia, tetapi dalam diam kita, dalam kesendirian kita, kita berdoakan agar mantan merasakan penderitaan seperti apa yang kita rasakan. Umumnya seperti itu. Orang akan berdoa seperti itu. Maka doa orang yang terzolimi kepada orang yang sudah menzoliminya adalah doa yang mustajab. Akan kejadian. Dakwatul mazlumi mustajabah. Wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul. Meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, malas berdoanya. Ya, karena kefajiran yang dia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat. Itu orang yang gemar maksiat, malas ibadah pun, ketika dia terzolimi, doanya terkabul kok. Apalagi kita yang tekun ibadahnya, yang rajin berdoanya, kita terzolimi, kita berdoa, insya Allah doa kita langsung terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.